Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kazzamina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul adzim. Puji beserta syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah kita dapat melakukan rutinitas kita sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah, melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai. Dan mari kita sanjung sajikan salawat beriring salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini sebagai pengganti, ada rupanya guru kami di sini, Profesor Fauzi Saleh. Seharusnya beliau yang berdiri di depan. Selamat datang Profesor di tempat kami, di jemaah subuh kami di Masjid Muhammad yang berbahagia. Ada 3 indikator kebahagiaan. Yang pertama adalah bersabar bila diuji. Yang kemudian bersyukur bila diberi. Dan yang ketiga adalah bahagia ketika diampuni. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan sedikit mengupas terkait dengan bersyukur. Dalam surah Ibrahim ayat 7 disebutkan oleh Allah, wa in ta'azzana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kata Allah menyebutkan, ketika kamu bersyukur maka akan aku tambahkan nikmat yang aku berikan kepadamu. Tapi ketika kamu tidak bersyukur kepadaku maka azabku sangatlah pedih. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan salat subuh pada pagi yang berbahagia ini adalah bentuk daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersyukur, kita tahu akan kewajiban kita. Salah satunya adalah melaksanakan kewajiban kita. Melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk melakukan salat subuh berjamaah meskipun berat, jamaah yang dirahmati Allah. Maka oleh karenanya tidak salah kalau kita menyampaikan bahwa kita yang berjamaah pada subuh yang berbahagia ini di Masjid Muhammad ini adalah salah satu orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam satu kisah disampaikan, Rasul itu pada satu malam menangis terseduh-seduh sampai-sampai jenggotnya itu basah karena air mata beliau. Nah, kemudian beliau dalam satu kisah juga sebutkan bahwa sampai kakinya bengkak hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai istri beliau Aisyah radhiyallahu an sampai menanyakan kepada beliau,
"Ya Rasul, kenapa Rasul itu sampai menangis terseduh-seduh, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa Rasul itu beribadah kepada Allah, sholat kepada Allah sampai bengkak kakinya?" Itu istri beliau yang menanyakan. Kemudian beliau menyampaikan kepada istri beliau, "Wahai istriku, saya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang diberikan oleh Allah kepada saya, kepada kamu dan keluarga saya dan kepada umat saya tidak sepadan dengan apa yang sudah saya meminta ampun, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala." Bahkan Aisyah istri beliau menyampaikan, "Padahal ya Rasul adalah sudah dijamin oleh Allah ditempatkan di surganya Allah. Kenapa masih terseduh-seduh menangis meminta ampun?" Karena disampaikan oleh Rasul itu belum merasa cukup dengan apa yang sudah dianugerahkan oleh Allah kepada beliau. Itu Rasul yang sudah dijamin masuk surga. Nah, bagaimana dengan kita jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala? Ini tentunya adalah pemicu buat kita bahwa kita itu harus terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus beribadah kepada Allah, dengan terus bersyukur dengan apa yang diberikan Allah kepada kita, jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita bersabar ketika diuji, itu adalah bentuk kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bentuk kepatuhan kita kepada Allah. Karena apa yang ditimpakan musibah kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk kasih sayang daripada Allah. Kadang-kadang kita tidak sadar. Dan setelah itu, rupanya ada hikmah di balik musibah. Seperti misalnya orang tua kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan pada saat ini jamaah haji kita tergabung ke dalam kloter 5 yang insya Allah akan kita terima di debarkasi Banda Aceh itu pada tanggal 14 Juli 2024. Dari 155 jamaah kita itu ada orang tua kita yang sudah dipanggil oleh Allah sebelum pelaksanaan wukuf di Arafah atau Ar-Muzdah, Arafah, Muzdalifah dan Mina. Dan hikmah yang kita ambil adalah orang tua kita dipanggil di Mekah, mungkin itu doa beliau, atau mungkin itu adalah kesempatan beliau untuk bisa dikebumikan di tanah suci. Jadi oleh karenanya, seperti saya sampaikan di awal, hikmah di balik musibah itu perlu kita ketahui. Tidak semua musibah yang ditimpakan oleh Allah kita curiga kepada Allah bahwa itu tidak berpihak kepada kita. Maka oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bersabar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah akan kembali kepada Allah. Karena apa yang kita miliki itu bukan kita yang punya, tetapi Allah yang punya. Maka oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Fakir menyampaikan kepada kita semua bahwa mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
bentuk kepatuhan kita kepada Allah. Dan mari kita bersabar ketika ditimpakan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya pada kesempatan subuh yang berbahagia ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.